Pernah nggak sih ngerasa cemas, capek, apalagi kalau lihat timeline temen-temen, rasanya hidup ini kok kayak lomba lari yang kita nggak tahu garis finishnya di mana. Nah, kalau judul ini, usia 30 tahun, tabungan nol, rasanya jelek banget di hati. Tenang, kamu nggak sendirian. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini mungkin udah kayak soundtrack di kepala ya. Gue ngapain aja sih selama ini? Seolah-olah lingkungan kita tuh senang banget ngukur orang pakai angka. Seolah-olah isi rekening itu rapor hidup kita. Tapi coba deh kita mikir bentar. Siapa sih yang bikin aturan mainnya? Emang kita harus banget ikutin lomba ini? Oke, dengerin baik-baik ya. Ini kalimat paling penting dari semua yang bakal kita omongin. Serius, coba tarik nafas dulu, resapin ini. Kamu tidak gagal. Kamu juga nggak sendirian. Kamu itu cuma lagi di tengah proses, yang namanya ya hidup, dan hidup ya gitu deh, kadang berantakan. Dan itu nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Nah, sekarang yuk kita coba geser cara pandangnya. Ini bukan soal gagal. Anggap aja ini momen pencerahan. Momen di mana kamu akhirnya berhenti sejenak, lihat peta, dan sadar, ternyata setirnya ada di tangan gue selama ini. Coba deh lihat poin-poin ini. Relate banget kan? Mungkin kamu itu tulang punggung keluarga, atau cicilan, utang pendidikan masih menghantui, atau karir yang naik turun kayak roller coaster. Dan yang paling penting nih, poin terakhir, emang pernah ada gitu kelas cara jadi dewasa 101? Nggak ada kan? Kita semua tuh cuma improvisasi di lapangan. Jadi santai aja, ini normal banget. Jadi, rasa cemas yang lagi kamu rasain sekarang itu bukan musuh loh. Anggap aja itu alarm. Sinyal dari dalam diri yang teriak, "Oke, udah cukup. Gue siap buat sesuatu yang lebih baik." Nah, kesadaran inilah, momen klik ini yang jadi titik nol paling kuat. Dari sinilah semua cerita perubahan besar biasanya dimulai. Ini nih, cara kerjanya di dunia nyata. Coba ganti kata deadline jadi checkpoint. Angka 30 itu bukan batas akhir, tapi titik kontrol. Kayak di game, tempat kita bisa nge-save, isi darah, dan atur ulang strategi. Jadi stop nanya, kok gue belum kaya-kaya ya? Ganti jadi, oke, langkah kecil apa yang bisa gue lakuin hari ini? Percaya deh, beban di pundak tuh langsung berasa lebih enteng. Oke, mindsetnya udah dapet ya. Sekarang kita butuh action plan, peta jalannya. Ini bukan sulap simsalabim yang berhasil dalam semalam ya. Anggap ini fondasi yang kokoh yang kita bangun pelan-pelan. Bata demi bata. Mulai dari sekarang. Yuk kita lihat 5 langkah yang bisa jadi game changer buat kamu. 5 langkah ini tuh kayak satu sistem utuh. Mulai dari dalam diri kita sendiri, terus ke urusan angka, lanjut ke kebiasaan, dan terakhir soal lingkungan kita. Yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, penerimaan. Ini jujur mungkin yang paling susah, tapi sekaligus paling melegakan. Stop menghukum dirimu yang dulu. Energi yang kamu pakai buat nyesel, itu energi yang sama yang kamu butuhin buat bangun masa depan. Jadi yuk, berdamai sama masa lalu. Bilang ke diri sendiri, oke, kita mulai dari sini, let's move on. Langkah kedua, sadar finansial. Oke, ini bagian yang mungkin agak nggak nyaman, tapi ini penting banget. Ibaratnya kita ngalahin senter di ruangan gelap. Coba deh, selama sebulan ke depan, catat aja semua pengeluaran. Nggak usah dihakimi, nggak usah diubah dulu, jadi pengamat aja. Kamu mungkin bakal kaget lihat datanya. Awalnya mungkin sakit, tapi dari sinilah kamu mulai pegang kendali. Ketiga, bangun nilaimu. Ini nih variabel yang paling bisa kamu kontrol. Daripada nunggu hoki, mending kita ciptain hoki kita sendiri. Tanya ke diri sendiri, skill apa sih yang kalau gue jago bisa naikin penghasilan gue? Coba deh, luangin 15-30 menit tiap hari buat belajar. Anggap ini investasi leher ke atas, dan bunganya, wah, paling gede seumur hidup. Langkah keempat, biasain nabung. Ini penting, jangan nunggu punya duit banyak buat nabung. Itu jebakan Batman. Yang kita latih di sini tuh otot sabarnya, otot nunda kepuasan. Mulai dari 10.000 per hari, nggak masalah. Justru kebiasaannya ini yang bakal ngebentuk karakter kita. Karakter orang yang bisa bangun istana dari batu-batu kecil. Dan yang kelima, dukungan sosial dan mental. Udah, stop jadi superhero yang nanggung semuanya sendirian. Kamu bukan robot. Coba deh cari satu teman yang bisa diajak curhat, cari mentor, atau paling gampang, beresin isi medsosmu. Unfollow yang bikin insecure, follow yang bikin semangat. Lingkungan yang benar itu bisa jadi pendorong. Minta tolong itu bukan lemah, itu justru nunjukin kalau kamu kuat. Oke, petanya udah ada. Sekarang kita harus realistis soal ekspektasi. Ini bukan soal kamu pasti bisa ala motivator. Ini soal harapan yang napak di bumi, yang bisa jadi pegangan pas lagi capek-capeknya. Karena kalau mulai dari nol, yang kita butuh itu kompas, bukan dongeng. Coba perhatiin deh timeline ini. Ini realistis. Perubahan itu nggak instan. Lihat polanya ya, 3-6 bulan pertama.
kamu bakal ngerasa lebih tenang, lebih pegang kendali. Ini kemenangan pertama. Setahun kemudian, skill dan mentalmu udah naik kelas. Penghasilan mungkin mulai ngikutin pelan-pelan. Nah, di tahun ketiga sampai 5, disitulah biasanya titik baliknya. Stabilitas mulai terasa. Kuncinya apa? Konsisten dan nikmati prosesnya. Coba deh resapi kalimat ini. Yang 0 itu ada di rekening bankmu, bukan di potensimu. Yang kosong itu dompetmu, bukan masa depanmu. Ingat ini baik-baik. Jangan pernah sekali-kali ngejudge nilai dirimu dari isi rekening. Angka di rekening itu sementara, bisa berubah. Tapi potensi kamu, selama kamu gerak, itu nggak ada batasnya. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam. Lebih dalam dari duit, lebih fundamental dari kebiasaan. Ini soal obrolan di dalam kepalamu sendiri. Cara kamu ngomong sama diri sendiri. Dan ini dia kuncinya. Kalau di dalam hati kamu terus-terusan ngasih stempel, gue gagal atau gue telat, mau pakai strategi paling canggih sedunia pun nggak bakal jalan. Kenapa? Karena tindakan kita tuh ngikutin identitas yang kita percaya. Jadi, sekarang waktunya kita bikin ulang KTP mental kita. Pernah dengar suara ini di kepala? Kenapa sih dulu gue bego banget? Familiar kan? Suara yang isinya cuma nyesel, nyalahin masa lalu, suara yang bikin kita nggak maju-maju. Nah, sekarang coba kita ganti jadi kayak gini. Dulu gue nggak tahu, sekarang gue lagi belajar. Kelihatan kan bedanya? Yang pertama itu pintu ketutup, yang kedua ini pintu yang kebuka lebar. Ini kalimat buat maafin diri sendiri dan ngasih izin buat tumbuh. Coba deh ucapin ini tiap hari. Atau yang ini, gue ketinggalan jauh banget. Ini nih, racun paling mematikan, social comparison. Jebakan yang bikin kita ngerasa kalah bahkan sebelum mulai lari. Ganti dengan ini, gue jalan di jalur gue sendiri. Karena inilah faktanya. Hidup itu bukan lari sprint 100 meter lawan orang lain. Ini maraton seumur hidup. Punya jalur sendiri, punya kecepatan sendiri. Fokus aja sama langkah di depan kita, nggak usah ngelirik ke pelari di sebelah. Jadi inti adalah ini, bedain antara posisi dan identitas. Posisimu sekarang ya mungkin tabungan 0. Itu cuma titik data di peta, sebuah titik yang bisa dan akan berubah. Tapi identitasmu, sebagai pembelajar, sebagai pejuang, sebagai orang yang nggak nyerah, nah itu pilihan yang kamu buat setiap hari. Jadi, yuk jadiin ini mantra baru kita, deklarasi pribadi. Aku mulai dari 0, tapi aku mulai hari ini. 0 itu bukan akhir, 0 itu garis start yang paling bersih. Coba ucapin ke diri sendiri. Karena hari ini, saat kamu mutusin buat gerak, saat kamu milih identitas baru, disitulah masa depanmu udah mulai berubah. Siap? Kita mulai hari ini.